Oh ya. Apa ada yang masih disiapkan? Itu Bu Endang sudah siap belum? Sudah siap. Siap. Ya, Bun. Monggo, Bun. Baik. Siap semua ya? Saya Jangan mulai lupa record direkam, berarti. Ya. Jangan lupa Ini saya mau direkam. record. Ya. 1, 2, 3. Baik, halo selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini Gelora Jatim masuk pada edisi ke-21, tepatnya pada tanggal 12 Maret tahun 2021. Perkenalkan dulu, nama saya Ratna Devia. Saya dari SMP Negeri 5 Kediri. Saya di sini bertugas sebagai host, mendampingi Ibu Endang, ya, mendampingi Ibu Endang, Ibu Endang Sulistiwati dari SDN 1 Ngrami Nganjuk. Dan di sini nanti saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Ibu Yuliati Firdaus, Wardatus, maaf. Ibu Yuliati Wardatus dari SMK Negeri 1 Bondowoso. Kali ini Bu Endang nanti akan berlaku sebagai moderator. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Ibu peserta yang sudah hadir di kegiatan Pikon malam ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas nama panitia kepada para panelis yang saat ini sudah hadir. Semoga saja kegiatan malam ini nanti berjalan dengan lancar. Nah, sedianya di sini yang menjadi host itu adalah Bapak Socip Prasetyo. Namun karena beliau pada saat ini berhalangan, beliau agak kurang sehat, maka ke posisi host saya yang menggantikan. Kita doakan sama-sama semoga Pak Socip Prasetyo segera pulih, segera sehat, dan bisa bergabung dengan kita semua. Nah, malam ini Bapak Ibu, secara singkat saja perlu saya sampaikan bahwasanya kegiatan Pikon ini nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kegiatan penyampaian materi atau penyajian materi, yang kedua nanti adalah kegiatan tanya jawab. Nah, untuk tanya jawab itu nanti dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat seperti biasa, atau kalau Bapak Ibu menghendaki bertanya secara langsung, Bapak Ibu nanti bisa menekan gambar tangan atau sebagai tanda resen dari Bapak Ibu. Nah, saya tidak akan berpanjang lebar, mungkin nanti siapa dipaparkan oleh Ibu Yuliati. Untuk itu langsung saja Ibu Yuliati, monggo saya persilahkan untuk memimpin jalannya kegiatan Pikon pada malam hari ini. Oke, tes, cek suara saya. Alhamdulillah. Bisa Bu Yuli? Ya. Lanjut. Oke, terima kasih waktunya Bu Ratna. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai malam hari ini kita semua diberi kesehatan karena kita dapat berkumpul pada Zoom meeting Webex kegiatan webinar Gelora Jawa Timur edisi 21, edisi ke-21. Kita yang hadir dalam Zoom meeting ini merupakan orang pilihan, sehingga Allah menggerakkan kita, memudahkan kita bergabung dan belajar bersama-sama meski kondisi pandemi saat ini masih berjalan. Sebelumnya mohon izin perkenalkan, nama saya Yuliati Solihah dari SMK Negeri 2 Bondowoso, akan mendampingi Bapak Ibu beserta pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa pandemi COVID
COVID-19 ini yang masih berjalan, Bapak Ibu, tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu guru meningkatkan berkarya dan berinovasi agar inovasi dalam pembelajaran. Pembelajaran yang bagaimana? Pembelajaran saat ini yang kita lakukan pada masa pandemi COVID-19 adalah pembelajaran secara online. Pembelajaran secara online memerlukan media atau alat komunikasi yang baik sehingga komunikasi antara guru dan siswa tetap bisa berjalan dengan lancar. Media sosial yang sering kita gunakan seperti WhatsApp, Telegram, Facebook, dan lain-lain bisa dimanfaatkan guru sebagai sarana komunikasi dan penyampaian pelajaran kepada siswa. Namun pada webinar Gelora Jatim edisi ke-21 ini, narasumber pada malam hari ini akan mengenalkan sebuah aplikasi sosial media yang sangat menarik, yaitu namanya yaitu Discord. Discord adalah web Amerika berpesanan instan dan platform distribusi digital yang dirancang untuk menciptakan sebuah komunitas. Pengguna berkomunikasi dengan panggilan suara, panggilan video, pesan teks, media, dan file dalam obrolan pribadi, atau sebagai bagian dari komunitas. Nah, Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara, seperti apa pemanfaatan Discord ini untuk melakukan pembelajaran jarak jauh? Mari kita simak materinya bersama-sama di webinar Gelora Jatim ke-21 dengan narasumber yaitu guru hebat Ibu Endang Sulistiawati, beliau dari SD Negeri 1 Ngerami Nganjuk. Kepada beliau kami persilahkan. Tes suaranya Bu Endang? Masih Maaf, lupa. Terima kasih kepada Ibu Moderator Ibu Julia dan host pada malam hari ini, Bu Ratna Madrin Tias dari Kediri, serta Bapak Ibu guru hebat yang sudah meluangkan waktunya. Di sini saya hanya ingin berbagi sesuatu yang saya dapatkan secara kebetulan juga saya dapatkan dan bisa dikembangkan untuk kegiatan pembelajaran secara online. Saya langsung saja. Itu aplikasi, sebenarnya aplikasi ini digunakan untuk para gaming atau para teman-teman yang suka bermain game, namanya Discord. Tapi kemudian saya amati, ternyata ini bisa juga dipergunakan sebagai salah satu platform kita untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Karena apa? Salah satu untuk bisa masuk, kita bisa menggunakan dua, satu melalui laptop, satu melalui HP, sama dengan aplikasi yang lain. Kalau di aplikasi laptop tinggal mengetikkan discord.com seperti ini, sedangkan kalau di aplikasi HP kita harus download dulu. Kita harus mendownload dulu aplikasinya sama. Jadi kalau sudah masuk kita tinggal login seperti ini sama dengan aplikasi yang lain. Sedangkan kalau memakai HP, mungkin sambil kita nanti bisa join, silakan yang yang sekarang menggunakan Webex di laptop bisa menggunakan HP-nya, mendownload HP-nya sehingga nanti kita bisa praktek dan join di Discord. Kenapa kok Discord? Salah satu yang saya sukai dari Discord, kita selain bisa sama dengan WhatsApp, bisa melakukan pesan teks, kemudian bisa untuk telepon, bisa kirim gambar, bisa untuk video. Selain itu kita bisa juga membuat sendiri server kita. Dan yang lebih saya sukai lagi, bisa juga untuk room meeting tanpa perlu kita membuat room meeting. Kalau seperti di Zoom, kita harus membuat roomnya sebelum kita melakukan meeting atau melakukan pertemuan dengan anak didik kita.
Tetapi di Discord ini kita tinggal klik karena sudah dibuat sebelumnya. Selain itu di Discord juga ada filter atau media yang bisa mengatur di pengaturan privasi akunnya, sehingga selain aman, semua gambar atau video bisa dipindah ke Discord. Dan istilahnya kalau kontennya tidak kita sebagai guru bisa istilahnya bisa memblokir. Jadi hal-hal yang kontennya berbau negatif itu bisa kita blokir dengan pengaturan dibuat saya aman seperti itu. Di privasi server yang kita buat nanti itu bisa kita blokir. Jadi gambar yang sekiranya tidak pantas untuk dilihat anak didik kita sudah bisa kita blokir dari sejak awal. Selain itu, satu hal, kalau misalnya kita di WhatsApp, banyak grup, banyak chat, itu yang pasti memenuhi memori HP. Tapi kalau di Discord ini tidak akan memenuhi memori HP kita. Saya lanjutkan. Setelah kita mengetikkan Discord, ada proses login sama dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi kalau kita sudah punya akun, kita tinggal login. Bisa login melalui email, bisa login melalui nomor HP. Tetapi kalau kita belum punya akunnya di Discord, kita harus register atau sign up dulu. Sama dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, ini adalah tampilan kalau kita sudah login, proses login. Ya, jadi kalau di sini ini ada yang hashtag seperti ini, kemudian yang ada seperti volume. Ini adalah kalau yang hashtag ini disebut channel text, sedangkan yang ini disebut channel voice. Apakah bedanya antara channel text dan channel voice? Untuk channel text ini fungsinya kita hanya bisa mengirim teks seperti ini ya, teks seperti ini. Ini kebetulan saya sudah join di beberapa server teman-teman saya. Kemudian bisa kirim gambar, bisa kirim video juga. Tetapi untuk di voice channel, ini kita hanya bisa istilahnya bisa berkomunikasi. Hampir sama kalau kita telepon, bisa telepon perorangan atau telepon secara grup. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana atau caranya kalau kita mau buat kelas sendiri istilahnya seperti itu. Kita tinggal di sebelah kiri, itu ada tanda plus. Ini adalah kalau kita mau membuat server atau add server seperti ini. Ini adalah server yang sudah saya buat, kebetulan saya buat sendiri, juga saya bergabung dengan servernya teman-teman yang lain, sedangkan kalau kita ingin buat tinggal memilih tanda plus ini. Kemudian kalau sudah kita klik, di situ ada tampilan create server, bisa create my own dalam istilahnya. Sebenarnya bahasanya bisa dirubah, cuman kebetulan saya cari bahasa Indonesia belum ada di Discord. Jadi semua masih bahasa asing, saya pilih yang paling mudah bahasa Inggris. Ya, bisa create my own, istilahnya kita mengkreasi sendiri, tapi bisa juga kita menggunakan template yang sudah disediakan dari Discord. Ini adalah beberapa template yang sudah disediakan oleh Discord. Untuk lebih jelasnya, mungkin saya akan langsung bentar. Saya langsung praktek saja. Silakan yang mau memakai HP atau pakai laptop, nanti bisa ikutan join. Tinggal ketikkan discord.com saja. Nah, sama seperti tadi ada open Discord atau login, ya, bisa login, bisa open Discord. Kita tinggal klik saja. Atau misalnya yang tidak mau secara online, bisa mendownloadnya untuk Windows.
untuk versinya PC seperti itu, versinya laptop, atau open Discord in your browser seperti itu sama saja. Nah, kebetulan yang tadi saya sebutkan tadi, ini adalah Discord yang sudah kebetulan. Untuk loginnya sama ya, masih ingat ya, pakai register dulu. Istilahnya sign up dulu, baru nanti login. Sambil menunggu mungkin masih ada yang register, saya tunggu pelan-pelan. Ini sambil saya perlihatkan adalah server yang sudah saya buat untuk kelas saya. Di sini sebenarnya saya juga mengambil template-nya dari template yang sudah disediakan Discord. Tapi di sini saya akan menunjukkan bagaimana membuatnya dulu. Cuma ini kebetulan adalah Discord yang sudah saya buat. Kita akan mulai dari membuat servernya dulu. Kita tinggal klik yang plus, add server. Nah, create my own gaming school club atau study group. Saya coba aja yang membuat untuk pembelajaran. Bisa untuk komunitas, bisa hanya untuk teman-teman kita. Terserah kita, istilahnya servernya mau dipakai untuk apa. Tinggal kita ganti namanya servernya. Misalnya kita buat, kebetulan karena saya di SD, saya buat kelas 6. Seperti ini. Nah, ini sudah sebentar, biar tidak bingung, ininya saya hapus dulu aja. Biarkan saja. Di kelas 6. Ini sudah jadi servernya kita. Cuman karena kita memakai template-nya dari Discord, ini sudah seperti ini, tapi ini jangan khawatir, ini namanya tetap bisa kita ganti. Contohnya ini, edit channel, ya. Kita misalnya, tata tertib misalnya. Tata tertib. Jangan lupa untuk di save change. Artinya sudah tersimpan, kita tutup, sudah tergantikan namanya. Kemudian misalnya ini kita ganti pengumuman. Jangan lupa untuk selalu di save, karena kalau tidak di save nanti namanya tidak tergantikan. Kita edit juga yang ini misalnya, karena kita di tematik, maka saya gantikan tematik pembelajarannya. Kemudian ini sebenarnya ada dua cara, ini bisa diedit channel di setting, tapi bisa juga di sini. Ada dua cara untuk mengedit atau mengganti. Misalnya PR, kerjaan rumah. Dan lain-lain nanti kalau ini juga bisa, ini adalah disebut text channel. Jadi kita bisa seperti WhatsApp, kirim pesan dan sebagainya, siswa kita juga bisa berkirim pesan di sini. Tapi kalau misalnya, ini ternyata ini karena apa istilahnya? Karena kita pakai template-nya, ini saya tidak mau pakai, ini tak hapus, kita tinggal delete channel seperti ini. Channel, istilahnya channel-channel yang sekiranya tidak kita pakai bisa kita hapus. Nah, sekarang sudah selesai, ada tematik, tapi bisa kita tambahkan juga. Kalau bisa mau menambahkan gimana caranya juga cukup mudah. Tinggal create channel seperti ini, klik, kita tambahkan misalnya matematika. Kita tambahkan lagi misalnya bahasa Jawa. Nah, sudah tergantikan. Kemudian ini mau kita ganti misalnya diskusi.
Kemudian yang ini mau kita coba ini kita ganti apa ya? Membahas PR misalnya. Oh, bukan. Bahas PR atau pekerjaan rumah, salah. Bahas PR seperti ini. Jadi bisa kita sesuaikan dengan kondisi kita, mana yang mau dibahas secara diskusi atau komunikasi, mana yang mau dibahas di dalam text channel atau text voice. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan kondisi kita. Perlu diketahui bahwa untuk channel ini di Discord menyediakan sampai dengan 100 channel. Jadi Bapak Ibu bisa membuat sampai dengan 100 channel. Seperti ini baik text voice maupun text channel maupun voice channel. Kemudian kalau misalnya kita coba di misalnya di bahasa Jawa, kita coba pesan seperti WhatsApp, misalnya, misalnya saya sebagai siswa tanya kepada temannya, kepada teman-teman kita, ini juga bisa kita kasih emoticon seperti ini, tinggal kita kirimkan. Jadi siswa kita juga bisa merespon setiap apa yang kita sampaikan. Tetapi kalau misalnya ini dipergunakan hanya untuk materi saja, jadi tanpa ada komunikasi, tanpa ada chat, ini juga bisa kita atur. Artinya contohnya misalnya di ini yang sudah saya buat di bahasa Jawa, ada perbedaan, bisa kelihatan ya. Ini ada perbedaan, ini ada tanda kunci atau text limited. Dalam artian siswa hanya bisa melihat, tetapi tidak bisa berkomentar pada materi yang saya sampaikan. Mereka hanya bisa baca, tapi tidak bisa berkomunikasi di sini. Ini sudah saya kunci. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sama dengan di GC, di Google Classroom, kita menyampaikan materi, mereka kan ada yang bisa merespon dan tidak. Tapi kalau di Discord ini juga bisa kita kunci. Misalnya di edit channel ini ada permission. Jadi di permission ini kita private channelnya. Jadi hanya kita yang bisa mengolah channel ini. Yang lain hanya bisa membacanya saja. Jadi kalau misalnya di sini kita mau khusus untuk penyampaian materi dan tidak ada komunikasi, maka ini harus kita setting permission-nya hanya di private channel-nya kita aktifkan. Nah, kalau misalnya, semisal, oh saya mau menambahkan guru lain, bisa. Who can access this channel, artinya kita bisa menambahkan beberapa partisipan atau member yang bisa mengolah text channel ini. Jadi bisa kita tambahkan tidak hanya kita, tapi bisa kita tambahkan juga dari guru yang lain. Setelah itu kita save seperti ini. Jadi ini sudah khusus, sudah beda, ada tanda kuncinya. Artinya ini tidak bersifat publik. Hanya kita yang bisa mengolah di text channel ini. Tapi kalau misalnya tidak kita kunci, artinya misalnya seperti pekerjaan rumah ini, silakan kerjakan misalnya. Halaman 5. Misalnya seperti ini kita upload. Saya sukanya di Discord. Kalau kita di WhatsApp, ketika ada salah pengetikan seperti ini, kita pasti hapus, ketik lagi. Tapi kalau di Discord ini bisa kita edit. Misalnya ini belum lengkap, halaman 5, misalnya apa ya? Tema 6 misalnya. Seperti ini. Jadi kita tidak perlu menghapus atau kita tinggal edit saja. Tapi kalau misalnya sekiranya ini saya coba, saya ngetik salah, saya kirim, bisa kita edit
Tapi kalau sekiranya ini tidak dipakai, ini juga bisa kita hapus. Salah satu kelebihan di Discord, apa yang sudah kita hapus, itu ikut terhapus semua. Misalnya ada anak didik kita yang sudah join di kelas kita, itu mereka juga tidak, istilahnya kalau di WhatsApp itu kan pasti ada kelihatan, delete, dihapus. Tapi kalau di Discord semuanya sudah hilang. Tidak ada bekasnya sama sekali. Itu yang saya suka dari Discord. Kemudian kita coba di voice channel seperti ini. Salah satu yang saya katakan tadi bisa juga sebagai room meeting. Jadi kalau ini sudah dibuat voice channelnya, kita tinggal klik sini, klik seperti ini, kita sudah masuk di bawah ada. Nah, ini artinya kita sudah sama dengan di Zoom meeting. Kita klik ini, nah inilah tampilan ketika di voice channel. Hampir sama dengan di Zoom meeting. Kalau di Zoom meeting, Google Meet kita harus bikin kelas dulu. Kalau ini tidak, kita tinggal join. Jadi siswa kita kalau misalnya mau berdiskusi kelompok dengan teman-temannya, itu dengan mudah mereka tinggal klik, mereka bisa join kapanpun mereka mempunyai waktu. Mereka bisa akses materi kapanpun mereka bisa mempunyai waktu. Atau pada jam-jam tertentu juga bisa. Kalau misalnya kita mau mengundang, istilahnya bisa dari voice channelnya ini, atau ini ada create invite dalam artian kita mengundang siapa atau yang mau diundang siswa kita misalnya. Kebetulan karena ini baru, ya. Kebetulan kalau misalnya ini baru, tinggal kita klik, ini bisa seperti ini. Ini kita tinggal copy. Nah, link ini yang kita bagikan kepada anak-anak. Tapi kalau misalnya anak-anak siswa kita sudah istilahnya sudah masuk di kelas ini, kita tinggal memberi pengumuman di sini, join di voice ini jam berapa seperti itu. Kalau misalnya kita ingin bertemu atau bertatap muka secara langsung dengan anak didik kita. Tetapi kalau mereka ingin berdiskusi dengan teman-teman mereka, tinggal klik ini. Kalau misalnya mereka sudah mempunyai aplikasi di HP atau menggunakan Discord di laptop mereka. Tinggal salah satu kelebihan Discord, kalau misalnya ini beberapa voice channel, misalnya kita membentuk kelompok, misalnya ada 5 kelompok atau 3 kelompok, misalnya ada 3 kelompok seperti ini, dan di sini ada anak-anak yang sedang berdiskusi, gurunya tinggal loncat seperti ini. Ini kita sudah pindah di room yang lain. Tinggal seperti ini, kita sudah pindah lagi di room yang lain. Jadi sangat mudah kalau kita mau mengontrol, misalnya ketika mereka berdiskusi dan sebagainya, kita mudah untuk istilahnya mengikuti. Kalau misalnya mereka melakukan diskusi kelompok. Selain untuk create invite, istilahnya mengundang misalnya teman kita, atau misalnya kalau kita membuat server yang lain, selain untuk pembelajaran juga bisa, kita tinggal invite di sini, tinggal kita copy. Atau bisa juga dari sini, sama. Ini tinggal kita copy, ini yang kita bagikan. Ini saya mau coba, ini saya bagikan. Bentar, saya bagikan di room chat. Silakan nanti yang sudah bagi yang sudah mempunyai Discord mencoba bergabung di sini. Saya tunggu. Kita coba ya. Jadi nanti cuman sayangnya perlu saya sampaikan untuk voice channel ini maksimal hanya sampai dengan 25 orang. Mungkin yang mengajar di SD mungkin masih muat ya, karena biasanya sampai dengan 28 maksimal, berarti nanti ada 2 diskusi ya. Ini kita lihat sudah ada Bu Marlina yang join di sini. Kita sapa dulu. Halo Bu Marlina.
Bu Marlina, itu mikrofonnya bisa diaktifkan dulu, Bu. Jadi ada Bu Marlina yang sudah join, terima kasih sudah mencoba untuk join bersama kita. Jadi kalau misalnya ini maksimal hanya 25, tapi voice channel ini juga bisa kita jadikan hanya berempat atau berlima. Ada Pak Yusmedi atau Bu Yusmedi. Halo, selamat malam. Itu Bapak Ibu jangan lupa, karena di sini di sebelah kiri ataupun di bawah sini ini kita bisa lihat turn on your kamera. Jadi menyalakan kameranya. Kemudian ini kita bisa share screen sama dengan di Zoom meeting. Jadi kalau kita menjelaskan bisa di share screen. Tapi jangan lupa ini ada mute. Kalau ini kita klik seperti ini kita tidak akan bisa mendengar. Nah, tapi kalau ini kita nyalakan, maka kita bisa suara kita bisa terdengar oleh orang lain. Ini bisa juga kita kontrol di sini di voice connected. Jadi, oh ternyata ini saya sudah terhubung dengan channelnya ini. Seperti itu. Bagaimana kalau share screen? Sama. Share screen pun saya coba share screen. Semoga ini ngangkat datanya, internetnya. Sama dengan, nah sama persis. Share screen. Kemudian kita share. Nah, sama. Tinggal anak-anak tinggal klik di watch streaming. Seperti itu. Saya matikan saja datanya. Terlihat ya? Saya coba share screen. Apa terlihat share screen saya? Terlihat tuh. Ada apa? Oh iya, terima kasih. Artinya kita berhasil. Datanya ngangkat. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu mudah sekali. Ini juga bisa misalnya kita memilih salah satu atau kita tutup seperti ini atau semuanya tampil juga bisa. Saya kalau misalnya saya jadi guru, terus saya loncat ke yang ini membahas PR, misalnya ada diskusi kelompok, saya tinggal loncat. Saya sudah berpindah ke room yang lain. Seperti ini. Sangat mudah sekali, jadi kita nggak perlu bikin, sebenarnya hampir sama kalau di Zoom meeting itu kan ada breakout room. Jadi artinya kalau anggotanya terlalu banyak, mau diskusi, kita bikin breakout room seperti ini hampir sama dengan breakout room kalau di Zoom meeting. Seperti itu. Terima kasih. Oh ya, kemudian, apa lagi ya yang perlu saya sampaikan? Oh sudah ya, buat servernya sudah. Kemudian, misalnya kalau kita tidak live, bisa kita tinggal melihat ini. Kita bisa menambahkan, kalau seperti di kelas 4, saya menambahkan materinya seperti ini. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan, oh sebentar. Bagaimana caranya live dari room, dari voice channel? Caranya gampang, tinggal disconnect. Seperti ini, kita tinggal klik. Seperti ini. Saya sudah keluar dari voice channel. Nah ini. Maaf, ini saya pakai akun Discord zaman dulu. Apa bisa ganti nama ya? Bisa. Untuk ganti nama sebenarnya bisa. Kita settingnya sebentar. Di sini, ini kan di kelas. Berarti kan ini nama kita. Ya toh? Kemudian server setting. Nah, di sini kita tinggal ganti nama kita. Kalau misalnya di kelas 6, oh ternyata nama saya dulu bikinnya asal-asalan. Ini saya mau pakai ke misalnya les privat. Sebentar. Oh ini saya sekarang mau tidak pakai. Sekarang saya mau pakai jadi les privat saja. Bisa. Seperti ini. Kemudian ini kalau misalnya mau tambah gambar. Atau tambah profil kita bisa. Misalnya saya pakai yang ini aja. Aja yang merah biar kelihatan. Kita tunggu sebentar, kita atur. Kalau misalnya ini kurang besar, ini tinggal kita seperti ini. Kita mainkan ini aja. Kita apply. Jangan lupa save change. Simpan perubahannya agar tersimpan apa yang sudah kita rubah. Kita lihat.
Nah, sekarang sudah berubah, tadi yang kelas 6 sudah berubah menjadi les privat. Seperti itu. Bentar, mencoba bergabung. Bagaimana ya caranya bergabung? Ini sudah Bapak ya. Jadi ini bisa kita lihat di sebelah kanan itu ada yang online 14 orang. Ini bisa kita lihat. Yang offline ada nomor, ada Pak Imam, Imam Rabita dan sebagainya. Ini adalah, jadi kita bisa melihat di sini yang online siapa, yang offline siapa. Masih belum paham Bu, mohon diulang dari awal. Ya Bapak, nanti saya ulang lagi. Tapi sebelumnya, yang mau diulang yang mana ya? Saya ulangi lagi dari yang membuat server saja ya. Jadi kalau mau buat server, hanya tinggal klik yang plus, ada tanda plus di sini, add a server seperti ini. Klik seperti ini, nah kita tinggal pilih mau yang template-nya disediakan atau kita bikin sendiri template-nya. Tadi kalau template-nya sediakan kita tinggal pilih saja, kita klik, atau kalau mau bikin sendiri kita juga bisa, kita coba sama. Kita coba lagi misalnya apa ya? Oh, membuat animasi. Nah, seperti ini. Kita create. Sebenarnya di awal juga langsung bisa seperti ini membuat animasi. Ini sudah selesai. Tapi kalau buat sendiri hanya ada satu text channel dan satu voice channel. Tapi jangan khawatir, kita tinggal nambah saja di sini. Create channel. Mohon izin Misalnya, Bu Endang, mohon izin Bu Endang. Iya. Ini ada Iya. Ada permintaan dari dari partisipan ini. Jangan terlalu cepat Bu Endang. Terima kasih. Iya, silakan. Jangan terlalu cepat Bu Endang. Nggih sampun, terima kasih. Oh, gitu. Oh ya, makasih. Baik, saya ulang lagi wes. Sebentar ini tak hapusnya aja ya, biar enggak terlalu banyak. Bentar saya hapus sih. Oh, ini belum selesai. Bentar. Wes yang tadi aja. Saya ulangi ya, bikin lagi aja. Di sini untuk membuat server sendiri, misalnya membuat kelas kita tinggal klik yang ini, yang tanda positif. Tanda positif ini kita tambahkan, kita bisa bikin create my own, dan istilahnya tidak menggunakan template yang dari Discord, tapi kita bisa juga menggunakan template yang dari Discord. Kalau misalnya kita buat sendiri, kita klik saja, misalnya matematika. Kita bisa langsung upload, misalnya istilahnya sebagai profil kita. Pakai ini aja. Sebenarnya cukup gampang kok, nggak terlalu sulit ya. Sekarang les matematikanya, server les matematikanya sudah jadi. Kalau misalnya, oh ini saya nggak mau jadi ini deh les matematika, kok namanya Nora atau gimana, ini juga bisa kita edit di server setting. Nah, di sini kita bisa namanya, misalnya saya ganti les IPA. Misalnya seperti ini, kita save, ini sudah tergantikan, sudah jadi les IPA. Itu kalau misalnya kita mau mengganti nama servernya seperti itu. Kemudian kalau ini sudah disediakan, meskipun kita bikin sendiri, tidak menggunakan template-nya Discord, tapi sudah ada satu text channel dan satu voice channel. Kalau mau menambahkan, misalnya ini kita ganti, kita edit di edit channel, namanya kita ganti misalnya tata tertib, kita save.
maka sudah berubah namanya. Kemudian kalau ini kita rubah menjadi diskusi, forum diskusi. Forum diskusi. Maka sudah berganti. Kalau mau kita tambahkan lagi, misalnya kelompok A. Oh, voice. Jangan lupa Bapak Ibu ya, ketika kita membuat channel, ini ada dua tipe, text channel dan voice channel. Kalau text channel berartinya kita hanya bisa berkirim teks, gambar, video, dan sebagainya. Tapi kalau di voice channel, kita bisa berdiskusi atau ngobrol atau berkomunikasi dengan siswa kita. Kita coba di voice channel. Seperti ini. Kalau yang ini private channel kita klik, artinya tidak semua orang bisa masuk ke dalam voice channel ini. Sama dengan di text channel. Kalau misalnya di text channel, ini kita privatnya kita centang, tidak semua orang bisa masuk, hanya orang-orang tertentu yang kita berikan, istilahnya kita berikan, kita berikan izin untuk masuk. Seperti itu. Jadi ini kita buka saja via channel. Jadi sudah ada text channel, ini kita tambahkan satu lagi, misalnya text channelnya matematika. Nah, sudah ada tata tertib matematika, nanti bisa silakan ditambahkan sendiri. Jadi kalau di kelompok ini sama dengan di Zoom meeting, saya kembali saja ke kelas, mana tadi? Di kelas, oh yang ini, yang jadi tes les privat ya. Saya kembali ke sini. Jadi kalau di voice tag, di text channel, ini hanya kita seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya saya mau mengomentari atau membahas bagaimana caranya bergabung, misalnya ini tinggal kita replay, tinggal klik invite link. Misalnya seperti itu. Seperti itu. Kalau kita mau membahas atau mau mengomentari siswa-siswa kita yang sudah masuk ke sini. Tapi kalau misalnya kan ini kebetulan teman-teman kita, Bapak Guru hebat, ini kan masih di voice channel. Saya mau gabung lagi. Nah, sudah masuk lagi. Ini Bapak Ibu yang masih standby. Bapak Ibu yang masih standby di voice channel. Masih setia menunggu di voice channel. Untuk bisa keluar, kalau misalnya dianggap, oh saya sudah selesai diskusinya, gimana caranya keluar dari voice channel? Tinggal kita klik disconnect. Jadi ini ada turn on kamera, jadi kita bisa menampilkan video kita, kamera kita. Ini share screen, sama dengan di Zoom meeting, tinggal share screen saja, sama seperti tadi yang saya contohkan. Jadi ini unmute atau mute, seperti ini. Ya, alhamdulillah ini sudah banyak yang bisa gabung. Jadi kalau sebenarnya cukup mudah, kita tinggal share ini ya. Kalau kita misalnya mau mengundang, tinggal invite link, atau dari sini, dari voice diskusi ini ada create invite. Seperti ini, kita tinggal copy saja, dan ini yang kita, sampai lupa. Kita tinggal copy, kita tinggal share. Nah, sekarang ada Ibu Rahmi Fauzia. Ini bisa kita lihat beliaunya menyalakan kamera atau videonya. Jadi sama persis dengan di Zoom meeting, bedanya kalau di Zoom kita harus membuat room meeting
Siap, kita akan. Bentar, saya tak keluar dari sini aja. Feedback. Jadi sama dengan di Zoom meeting, kalau di Zoom meeting itu kita harus buat room-nya, tapi kalau di Discord kita tidak perlu lagi karena sudah kita buat awal. Kita tinggal loncat-loncat gini, guru sudah bisa pindah ke room yang lain. Tidak perlu membuat banyak room. Seperti itu. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau yang lain. Oke, baik. Terima kasih Bu Endang atas paparannya. Ini sangat luar biasa sekali. Banyak yang chat ini Bu Endang, banyak chat bahwasanya Discord ini pemanfaatan sosial media yang asing katanya begitu. Ini Bu Endang menjadi pionir ini malam ini, bisa mengenalkan kepada Bapak Ibu guru hebat nih. Ada satu pertanyaan nih Bu Endang. Iya. Dari Anang Sulistiawan, SMK Galileo Sentul. Kalau dengan voice channel SMA Galileo. SMK, kalau Voice channel. kapasitas yang bisa bergabung berapa orang di Bu Endang? Oh iya, tadi kebetulan sudah saya sampaikan kalau di voice channel itu maksimal hanya 25 orang. Salah satu kekurangan dari Discord mungkin ini, kebetulan kalau mungkin di SMP dan SMA kan pasti lebih banyak, hampir 32 ya. Jadi tidak bisa muat di sini. 36, Tapi 37. Bisa 30. Oh ya, 36 37 ya. Iya. Kalau di sini voice channel hanya maksimum untuk 25 orang. Saya belum mencoba, mungkin ada yang berbayar. Sepertinya ada yang berbayar, mungkin bisa muat lebih banyak. Tapi meskipun hanya muat satu voice channel bisa memuat 25 orang, mungkin bisa dibuat semacam kelompok oleh gurunya, mungkin tergantung kita bisa buat 2 voice channel. Jadi satu untuk misalnya kalau siswanya 36 ya 18. Karena meskipun ada dua voice channel, kita mudah untuk pindah seperti ini. Kita hanya tinggal klik, kita sudah pindah. Seperti ini kita sudah pindah-pindah. Gurunya bisa memantau. Seperti ini. Ya, ini kebetulan ada yang Pak Chandra Ari ya. Kebetulan Pak Chandra Ari sudah bisa pindah-pindah. Move on istilahnya. Bukan move on ya. Moving apa move on? Moving. Seperti itu. Moving. Mungkin seperti Bapak, itu Bu Julia. Oke, siap. Mungkin ada yang raise hand nih Bapak Ibu? Adakah? Ada yang bertanya di chat ini Bu Endang, saya lanjutkan gitu. Iya. Dari Pak Kastam 1203, apakah untuk siswa perlu download dulu aplikasinya apa langsung bisa buka atau gabung? Ini mungkin bisa menjawab bisa melalui handphone iya. melalui PC, Bu. Iya. Kalau melalui handphone sama dengan aplikasi yang lain kita harus download dulu. Sama dengan kalau misalnya kita pakai Webex di handphone, kita juga harus download dulu aplikasinya di handphone. Sama persis dengan yang lain, seperti di Zoom pun kalau di handphone kita juga harus download aplikasinya di Play Store seperti itu. Tapi kalau sudah download, kita tinggal share linknya aja, mereka sudah bisa masuk ke link yang di sini ya, misalnya di sini les privat seperti ini. Ini ada invite people seperti ini. Ya, link inilah yang kita bagi ke anak-anak. Jadi mereka langsung bisa masuk ke kelas yang kita buat. Seperti itu. Nun sewu Bu Endang mungkin bisa share linknya. Tapi kalau chatroom, mungkin bisa share linknya ke chatroom, mungkin Bapak Ibu guru bisa langsung bergabung. Oh iya. Saya ini sudah deh. Sebentar ya. Saya invite link lagi aja. Sebentar. Oh, saya invite sini aja, langsung les privat aja ya. Jadi murid saya banyak ini. Sambil menunggu ini linknya Bu Endang, ada pertanyaan lagi nih. Dari Oh, saya salah. Saya kirim sebentar. Oh, sudah. Iya, gimana?
Linknya jadi di Iya, dilanjut, Bu. bagaimana Bu Endang? Iya, saya di all attendees sudah di chat. Saya sudah kirim di chat. Oke, siap. Silakan bergabung. Jadi seperti ini ya. Sebentar lah. Di diskusi ini ada 10 dari 25 orang. Kelihatan Pandai ya? Kelihatan ya? Di sebelah kiri di diskusi ada 10/25 orang. Artinya 10 orang yang bergabung, maksimum 25 orang. Satu voice channel. Seperti itu. Yang membedakan satu voice channelnya tadi bagaimana Bu Endang? Voice channel, sebentar. Ini kadang kelihatan, kadang enggak sih soalnya. Kelihatan. Sebentar, saya tak keluar dulu lagi. Ini bisa dilihat ya. Aduh, kadang kan hilang. 10/25. Jadi maksimum itu 25 orang untuk satu voice channel. Tapi jangan khawatir, kita bisa membuat channel sebanyak 100 channel. Jadi kalau misalnya ini sudah berapa toh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kita masih bisa bikin lagi 91 channel. Baik channel text channel maupun voice channel. Saya coba buka, kebetulan server yang saya ikuti ini adalah grup teman-teman saya. Jadi seperti ini. Ini adalah yang di restrict, jadi kita nggak bisa, you don't have permission to send message in this channel. Jadi karena sudah di lock, sudah dikunci, siswa kita pun seperti kita pun tidak bisa mengubah di sini. Kita tidak bisa chat atau dan sebagainya, kita tidak bisa karena sudah dikunci. Tapi kalau misalnya di sini seperti ini, nah ini bisa kirim YouTube, kirim video, kirim gambar dan sebagainya bisa. Kemudian ada lagi kalau misalnya seperti ini yang di home paling atas itu ada home seperti ini. Nah, ini adalah kita kalau privasi chat. Jadi direct message sama dengan kalau kita misalnya saya berkirim pesan kepada Bu Julia, ini di sini di home ada, tinggal kita pilih teman-teman yang mau kita kirimi pesan siapa, seperti itu. Jadi kita bisa pilih, tinggal pilih namanya saja. Seperti ini. Kebetulan ini juga teman-teman. Sebentar, mana ya? Nah, seperti ini. Kenapa tidak kelihatan ya? Proses loading. Jadinya tidak kelihatan. Saya coba, semoga yang lain bisa. Nah, seperti ini. Ini adalah kebetulan sama teman dari dari Pakistan. Seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan link, kita bisa bergabung dengan teman-teman dari seluruh dunia. Kebetulan saya gabung dengan teman-teman yang dari Babylon. Jadi kita ketemu di sini dan saya kenal Discord ini juga dari teman-teman yang lain. Luar biasa sekali ya Bu. Itu Bu Menggunakan bahasa Inggris ya Bu ya. yang bisa saya. Itu menggunakan bahasa Inggris. Ya, kebetulan ini ada berhubungan dengan. Iya, kebetulan ini kan saya memang belajar, sebenarnya kan telat belajarnya bahasa Inggris. Kalau ini dari teman India sama seperti ini kan kebetulan kirim video dan sebagainya. Seperti itu. Halo. Iya. Mana tadi channelnya sampai lupa. Les privat. Lah ya itu mana? Saya yang apa Pak ya? Loh ya, enggak, katanya mau diundang di servernya Ibu. Sudah Bapak, saya sudah share di chatnya itu. Mohon maaf. Gimana? Bu Ratna, saya sudah. Iya. Pak Puspo ini. Ya. Gimana? Pak Puspo termute seperti Saya kirim ini belum ada resensinya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik aja link yang saya kirim di kolom chat. Nah, ini sudah ada lagi yang bergabung. Gitu yang Bapak.
Yang di-share sama Pak Teguh. Mohon maaf Bu Ratna, untuk meng-mute Pak Puspo. Oh ya, oke. Ya, jadi ini sudah ada yang di voice chat membahas PR, ada yang di diskusi. Kalau misalnya saya loncat, kebetulan siswa saya diskusi di diskusi, ada ini saya ganti aja biar coba saya ganti edit. Misalnya ini kelompok A. Kelompok A. Karena kan enggak muat ya. Maksimal kan ada membahas PR. Jadi saya tinggal klik seperti ini, saya sudah pindah ke room yang lain. Saya bisa mantau mereka diskusi apa atau mereka membahas apa. Gampang sekali, tinggal loncat-loncat seperti kalau kita kalau misalnya kita di ruangan, misalnya apa ya? Lihat kanan dan kiri, kita bisa masuk ke room yang lain. Itu Bapak Ibu. Apa mungkin masih ada yang Masih banyak ini. perlu ditanyakan? Oh ya, silakan Bu Yulia. Mungkin masih meraba-raba juga teman-teman ini. Apa sih Bu Endang menariknya ya? Ini menariknya dari Discord ini dibandingkan dengan Saya satu yang paling suka dari Discord, satu, selain untuk komunikasi sama dengan WhatsApp, sama dengan Telegram. Kalau di WhatsApp kita banyak chat itu pasti nyimpennya di HP. Tapi kalau di Discord tidak menyimpan di HP. Tidak ada yang tersimpan istilahnya memorinya di HP, tidak ada. Telegram Karena ini semua online. Iya, tapi kalau Telegram misalnya kita kirim stiker, itu masih menyimpan di HP. Saya kemarin pengalaman ya, Telegram itu kan tahu-tahu HP memori saya penuh. Nggak muat, padahal yang di WhatsApp sudah saya pindah ke laptop. Ternyata yang di Telegram belum saya buka karena kebetulan settingannya masih settingan terdownload otomatis. Akhirnya semua ke-download dan itu kesimpan di HP. Terutama stiker yang banyak. Untuk penggunaan Itu lagi. stiker bisa ya di Discord ya? Bu Yulia. Bisa. Misalnya Bu Yulia. di bahasa Jawa. Ini ada GIF. Ada beberapa pertanyaan Bu Yulia, di atas itu masih ada pertanyaan dari Bu Badriah. Bentar. Ini yang saya baca Pak Bu Purma Nopiansah ini. Oh ini Di atas Bu Yulia. Di atasnya yang Pak Kastam tadi bukan? Iya, masih di atasnya yang tadi. Yang saya kelihatan dulu ya ini Bu Ratna, Bu Endang. Iya. Bagaimana dengan durasi waktunya, Bu Endang? Iya. Ini enaknya di Discord kita mau ujian pagi sampai malam enggak ada durasi waktu. Lost space istilahnya. Kapanpun misalnya siswa kita, saya malam diskusi sama temannya, silakan langsung join bisa. Tidak ada durasi waktu seperti kalau kita bikin Zoom meeting, itu kan basic hanya 40 menit. Kalau ini tidak ada. Kita mau join kapanpun bisa. Durasinya saya pernah coba sampai sehari juga nggak apa-apa. Ini saya nyalakan, gabung sama teman-teman yang kebetulan belajar bahasa Inggris bersama-sama itu. Saya tinggal tiduran juga nggak ada durasi waktunya. Tapi ya yang perlu ya karena ini online pastinya ya data kita yang banyak karena namanya online kendalanya adalah di jaringan internet kita. Pertanyaan selanjutnya Bu Endang, ini dari Bu Chandra atau Pak Chandra ini ya. Bapak atau Ibu Chandra Setiawan. Apakah saat meeting di voice channel dapat menulis chat juga seperti di Zoom? Kebetulan kalau di Zoom, bukan di Zoom ya, di Discord ini kita tidak ada kolom chatnya. Tapi kolom chatnya kalau misalnya kita menyampaikan
kita di di text channel. Jadi kalau misalnya kita sedang share screen, seperti ini, saya share screen. Share. Nah, ini tidak ada kolom chat atau apapun, tapi kalau misalnya saya mau japri salah satu peserta atau peserta ada yang japri ke saya, misalnya, oh Bu Eni aja, tinggal kita klik namanya. Nah, di sini ada message, berarti kita langsung add note, call, seperti ini, saya ulangi lagi. Kita klik namanya, kita bisa pesan seperti ini. Sebentar, semoga tidak ngadat. Kita ulangi lagi aja. Ini ada pesan. Nah, kita bisa japri langsung ke ibunya. Halo Ibu, terima kasih sudah bergabung. Maka ini sudah langsung masuk ke ibunya. Kemudian biar kita tidak mengulang-ulang, ini bisa kita add friend. Dalam artian ini menjadi teman kita. Tapi kalau misalnya kita tidak, saya mau blok, ini juga bisa kita blok seperti ini. Jadi beliaunya tidak bisa kirim pesan ke saya. Sama dengan di WhatsApp. Saya kembali lagi, seperti itu. Saya stop sharing dulu. Kelihatan ya, berarti tadi tinggal kita klik namanya, kita bisa kirim pesan ke perorangan atau kalau misalnya kita fungsikan sama dengan telepon biasa juga bisa. Kita tinggal klik yang call ini ada call. Kemudian kalau misalnya, oh ternyata ada yang rame di sini, kita juga bisa mute seperti ini. Kita tinggal klik seperti ini. Atau misalnya mau kita blok seperti ini. Atau misalnya ternyata Pak Haryanto ini bikin rame terus, nggak ngikuti. Ini tinggal satu. Kita kick, di bawah ada kick. Kemudian ada banned. Banned istilahnya beliaunya nggak bakalan bisa masuk ke room. Tapi kalau kita kick, suatu saat beliaunya masih bisa masuk. Tapi kalau kita banned seperti ini, beliau tidak akan bakal bisa masuk ke room kita. Siswanya bisa keluar sendiri, Bu Endang, atau bagaimana? Gimana? Siswanya apakah bisa keluar sendiri dalam arti tanpa dikeluarkan oleh guru? Bisa. Berarti siswa makanya bisa keluar masuk misalnya, ya? Iya, bisa keluar masuk. Makanya kita buat tata tertib semisal di sini lah. Sekarang ada yang tanda ini ada Bu Eni sama Bu Marlina. Beliaunya WA, bukan WA ya. Kirim pesan ke saya, halo Bu Endang, terima kasih sharing ilmunya, sama-sama Ibu. Terima kasih juga lah seperti ini. Ini adalah kalau beliaunya sudah berkirim pesan seperti itu. Jadi memang kalau salah satu sebenarnya sama dengan di Zoom. Di Zoom kan seperti itu. Orangnya bisa keluar masuk. Tapi kalau misalnya dia keluar masuk terus, ternyata tidak mengikuti aturan yang kita buat, kita bisa kick atau kita bisa banned seperti ini. Jadi kalau sudah 2 kali, 3 kali kita banned, dia nggak bakalan bisa masuk ke room lagi. Atau kita keluarkan seperti ini. Kalau misalnya bikin keributan ketika kita menyampaikan materi dan sebagainya, bisa kita mute atau bisa kita keluar. Sama dengan. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu Endang dari Bapak Rohmat 1000. Ya, monggo Bu Julia. Bagaimana untuk memberi tugas ke anak-anak? Pengumpulannya apakah ada linknya? Kemudian bagaimana cara menilainya juga? Kalau untuk penilaiannya saya belum ada di sini. Cuman kalau misalnya anak-anak mengumpulkan, bisa kita buat bisa kita tambahkan satu channel. Jadi di text channelnya, misalnya pengumpulan tugas. Tapi untuk penilaiannya masih manual. Atau mungkin kalau misalnya kita mau seperti Google Formulir ya, tugas di online seperti Google Formulir, kita bisa juga menambahkan di sini secara online. Tapi memang masih istilahnya penilaiannya kalau di Google Formulir otomatis bisa kita buat, tapi kalau di sini hanya sekedar misalnya mengumpulkan tugas berupa
apa ya, kalau di SD itu kan biasanya kan kalau tulisan atau gambar masih bisa diunggah di sini dengan menambahkan di sini. Jadi bisa menambahkan tugasnya, misalnya kalau berupa gambar ya kita tinggal menguploadnya saja. Seperti itu. Oke, Itu Bu Julia. oke, siap. Untuk link absennya mohon bersabar nggih Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan. Mungkin masih ada pertanyaan atau Bentar Bu Endang saya cek dulu, siapa tahu ini ada yang raise hand. Oh, sebentar, ini ada yang raise hand dari Ibu Cut Hamidah. Iya, silakan Ibu. Ini raise hand. Bu Ratna mungkin bisa unmute. Loh, kok menghilang ini? Bu Cut Hamidah tadi nih. Bu Ratna, minta tolong untuk unmute Bu Cut Hamidah. Monggo Bu Cut Hamidah. Mungkin bisa bertanya langsung dengan narasumber. Sepertinya mic-nya enggak nyala, Bu. Oh iya, enggak nyala. Sebentar. Bu Erika Zuraidah. Ini sebentar. Ibunya Bu Erika Zuraidah ya? Bukan, Bu Cut Hamidah. Halo. Bukan. Oh, Bu Cut Hamidah. Tapi mic-nya enggak nyala tapi. Dinonaktifkan. Coba yang lain aja, Bu. Sambil kita nunggu mungkin karena kendala jaringan. Untuk yang raise hand sementara belum ada ini. Mungkin di kolom chat. Sebentar saya cek Bisa kembali ke kolom chat, Bu. link absennya. Belum ada Biar pertanyaan. ada suaranya gimana ya, saya nggak mendengar apa-apa. Yang mana itu, Bu Oh. Endang? Oh, ini ada lagi nih. Itu kayaknya di WebEx-nya. Bu Ratna minta tolong untuk unmute Bu Maisurah. Ibu Maisurah. Maisurah. Bentar. Ini ada yang raise hand ini. Sepertinya Bapak Ibu guru. Sudah, Pak? Ibu Maisurah. Mana dah? Sudah, Bu. Oh, sudah. Monggo Bu Sudah, ya. Maisurah. Oh ya, sebentar. Untuk pemberian tugas dan penilaiannya sudah. Sebentar Ibu, ini ada Bu Marlina. Kalau kita ingin tahu apakah ada yang chatting kita gimana, ini saya jawab langsung. Jadi di atas sendiri ada home. Ada di kolom atas sendiri ada home. Nah, ini sebetulnya sudah deh. Sudah kejawab sendiri tadi. Akhirnya bisa ikut. Silakan Bu Julia, dilanjut. Tadi dengan siapa Bu Ratna? Ibu Maisurah. Bu Marlina. Bu Maisurah. Bukan, Iya. bukan. Oh ya, silakan. Sudah saya buka. Oke. Monggo Ibu Maisurah, mungkin ada yang ditanyakan dengan narasumber. Kayaknya mic-nya juga enggak bisa loh, Bu. Iya, benar. Mic-nya enggak bisa, Ibu Lia itu. Bu Yulia. Iya. Mungkin bisa menuliskan di kolom chat saja, Bu Ratna. Iya. Iya, mic-nya enggak nyala itu. Oh, ini dari Bapak Ibu Daryani. Dari Bapak Ibu Daryani. Saya baru buka di panelis ini. Pertanyaan dari Bapak Ibu Daryani, Bu Endang, apakah kelebihan aplikasi Iya, silakan. Apakah kelebihan aplikasi Discord dibandingkan dengan Google Classroom? Iya, kalau satu ya, yang paling saya suka di Discord
kita nggak usah, kalau di GC itu kan kita nggak bisa bikin Zoom meeting ya. Bisa nggak kalau di GC? Zoom meetingnya mungkin bukan Kalau seperti bukan Zoom meeting ya, room meeting. ya, room meet. Sama ya, room meet bukan Zoom ya. Ya, kalau Zoom kan sudah beda aplikasi. Kalau di GC itu kan nggak ada room meetingnya. Jadi kalau kita mau bikin room meeting, kita bikin lagi dari aplikasi lain, misalnya pakai Google Meet, atau pakai Zoom, atau pakai Webex, atau kemarin yang saya ikuti ada juga yang pakai Floor, aplikasi Floor, seperti itu. Kalau seperti itu ya. roomnya GC kan yang satu platform kan Meet mungkin. Oh gitu. Ya maksudnya kan sudah beda ya. Sama-sama Google-nya tapi kan sudah beda aplikasi. Tapi kalau di Discord ini sudah jadi satu aplikasi. Kita kapanpun, satu lagi, kita hanya buat sekali, kapanpun anak didik kita mau join bisa. Kalau misalnya mereka ada tugas kelompok seperti itu ya, sudah kita masuk di Discord aja. Kita masuk misalnya janjian di voice channel di kelompok A atau kelompok B atau di membahas PR. Mereka bisa menggunakan ini secara bersama-sama. Jadi kalau misalnya kita pakai WhatsApp, itu kan kita telepon, tapi kita nggak bisa share screen. Tapi kalau di Discord, kita bisa share screen. Ini Bu Endang, Ibu Masyurah, Ibu jadi menanyakan melalui chat ini. Mungkin tadi mikrofonnya tidak bisa. Iya. Gitu. Loh, mana dah? Oh, ini dari Bu Masyurah. Iya, silakan. Ini hanya menanyakan apakah bisa digunakan kalau di HP, Bu. Kalau misalkan bisa, Bu Endang mungkin saat ini bisa menunjukkan langsung misalkan menggunakan handphone, Bu Endang. Sebentar, saya tak masuk lagi di Discord pakai HP. Oh, sebentar. Joinnya mungkin melalui HP, lalu bisa share screen melalui HP. Iya, sebentar. Saya langsung join pakai HP saja. Oke. Bentar, saya join pakai HP. Bentar, saya lupa linknya. Sebentar, saya tak copy linknya dulu. Bentar, sabar nih. Saya tak copy linknya dulu. Kelas 4. Kelas 4. Ya. Aduh. Bentar ya, sabar ya Bapak Ibu. Salah ngeklik ini. Sekarang saya sudah join di les privat. Sebentar. Ini salah ya saya. Terus sebentar, saya salah masuk ini. Les privat. Oke. Oh, iya betul. Apa saya kelas 4. Ini sambil menunggu Bu Endang menggunakan handphone, ada pertanyaan dari Ibu Harti Hati, Bu Endang, sambil menunggu panjenengan join menggunakan handphone. Pertanyaannya dari Iya, silakan. Harti Hali. Kalau kita menghubungi teman menggunakan Discord, apakah teman yang kita hubungi harus ada aplikasi ini juga, Bu Endang? Iya, otomatis harus sama Bu.
Kalau misalnya sama dengan WhatsApp, panjenengan pakai WhatsApp, temennya pakai Telegram kan nggak bisa, harus sama. Nggak bisa nyambung, Ibu. Iya, maksudnya gitu. Biasanya kalau belum terinstall itu Kan sama dengan diarahkan untuk menginstal biasanya ya Bu Endang. Kalau misalkan kita belum menginstal, kemudian gimana? kalau misalkan kita belum membuka aplikasinya, Diundang, bisa. iya, diundang. Kita tinggal share linknya aja. Kemudian Iya, sama dengan kalau misalnya dikonfirmasi itu untuk memilih menginstal biasanya gitu, Bu Endang. Iya betul. Jadi linknya yang kita share ini invite people ini kita share, itu nanti ada silahkan menginstal ini. Biasanya kan sama dengan WhatsApp itu kan, kalau kita mengundang, sama dengan kalau kita mengundang lewat Telegram dan sebagainya. Sedangkan teman kita apa istilahnya? Sekarang Ibu sekarang sudah join pakai WhatsApp ya. Sebentar, saya mau share screen biar ini kelihatan. Ini saya kalau ya, sedang sambil Bu Endang mungkin melanjutkan itu. Nah, ini tadi kan Bu Endang bilang kalau linknya bisa langsung kita share ke siswa ya. Nah, bagaimana dengan keamanannya? Keamanannya. Ini terkait dengan pertanyaan. Iya, tadi sempat betul. Tadi sempat saya singgung. Iya, sebentar. Saya kembali lagi ke sini. Kelihatan ya share screen saya? Iya. Kelihatan Bu Endang. Di Discord ini kenapa macet ya? Sebentar. Sabar. Ya, tapi ada pertanyaan Bu Badriah, bagaimana dengan keamanannya? Iya. Ini di pengaturan akun di bawah privasi dan keamanan, ini bisa kita buat saya aman, dalam artian gambar, video, ataupun apapun, kalau kita sudah setting buat saya aman, itu semua sudah diblokir secara otomatis. Jadi tidak ada lagi gambar atau video ataupun konten yang istilahnya negatif bisa masuk ke kita, bisa masuk di channel kita. Saya mau praktekkan saja biar kelihatan. Jadi misalnya kalau kita balik lagi ya kelas privat tadi ya. Kalau misalnya ini, misalnya kita satu channel ini. Kita edit channelnya. Di sini inilah. Ini yang artinya yang kita user will not confirm their of a legal act to view in the content in this channel. Dalam artian kalau ini kita klik seperti ini artinya sudah ada filternya. Ini betul apa enggak ya? Saya enggak masih belajar bahasa Inggris, jadi perlu. Cuma sayangnya ini kan karena bahasanya bahasa Inggris. Nanti silahkan diterjemahkan sendiri ya. Atau misalnya kalau tidak di sini, ini di apa? Di akun. Di akunnya kita, sebentar, ini saya keluar lagi. Di akunnya kita sendiri pun kalau misalnya kita privacy, misalnya di sini ya. Ini kan akun kita di sini. Ini juga kita bisa istilahnya apa ya? Bisa kita enable sama dengan dua konfirmasi, dua autentifikasi, sama seperti itulah istilahnya. Kemudian ada di privacy and safety di sini. Ini keep me safe, jadi buat saya aman. Jadi semuanya sesuatu yang sekiranya, jadi semuanya nanti difilter secara otomatis oleh Discord. Jadi orang tidak bisa secara langsung kirim pesan ke saya. Tapi kalau misalnya kita klik ini, teman yang sudah kita add, kita tambahkan sebagai teman kita, mereka bisa. Tapi kalau misalnya ini kita don't scan, dalam artian semua konten bisa masuk. Allow direct message from server member. Ini kalau sudah kita klik seperti ini, tidak ada yang bisa. Jadi yang bukan member, atau ini kan member masih bisa masuk kalau ini kita buat seperti ini. Tapi kalau ini seperti ini,
Jadi bisa kita bisa kita protek di awal ketika membuat akun, bisa juga kalau misalnya kita ini kan kalau akun kita sendiri ya, kita bisa protek, tapi kalau misalnya di seperti ini di settingnya bisa kita protek sebentar. Ini juga bisa kita protek seperti ini. Seperti ini. Jadi tidak semua orang bisa mengirim pesan atau seperti itu. Atau di NSF tadi. Mungkin nanti kalau misalnya saya salah, saya juga siap. Jadi ini bisa manajemennya kalau kita sebagai gurunya bisa invite, bisa banned. Jadi misalnya kalau sebenarnya di sini di Discord ini juga ada bot atau apa ya. Kalau misalnya saya tidak paham gimana cara membacanya, sama di Telegram itu kita bisa menambahkan bot atau istilahnya mesin ya. Mesin bot misalnya kalau di Telegram ada musik bot, jadi kalau kita menambahkan itu kita bisa mendengarkan musik dan sebagainya. Di sini pun kita bisa menambahkan botnya. Cuma saya belum paham, saya belum pelajari lebih lanjut, tapi sama dengan di Telegram. Jadi seperti ini Bu Ratna, this channel content adalah content marked not safe for work. Do you wish to process, dalam artian kalau ini kita continue, jadi semua yang negatif buat siswa kita bisa masuk, tapi kalau ini kita klik seperti ini sudah tidak bisa masuk ke channel ke server kita. Yang NSF tadi ya. Saya kok lupa sendiri ya. Halo Bu Ratna, Bu Julia. Siap. Itu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana Bu Ratna? Untuk pertanyaan Iya. Bu Badriah. Masih ada pertanyaan. Itu tadi pertanyaan dari Bu Badriah ya, sudah terjawab. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Bu, yang masuk ke host. Itu dari Bu Najmi Saada. Itu pertanyaannya sebenarnya sebagian sudah terjawab, tapi ini saya bacakan. Apakah aplikasi ini harus diunduh di HP atau pakai laptop? Kemudian apabila pakai laptop, apakah tidak bisa dibuka webnya saja tanpa diunduh? Terima kasih. Itu Bu pertanyaannya. Iya, terima kasih Bu Ratna. Dari Ibu Najmi Saada Harahap. Ibu Harahap aja ya, yang gampang saya nyebutnya. Ya. Dari Ibu Harahap, terima kasih Bu. Jadi kalau di HP kita memang harus download dulu. Tapi kalau kita menggunakan laptop, kita tidak perlu download. Sama dengan yang sekarang saya pakai, saya tidak mendownload aplikasinya. Saya jadi pakainya Discord online. Jadi kalau memang daripada memenuhi memori laptop saya pakai online. Saya memang lebih suka pakai online seperti ini karena nanti istilahnya meskipun banyak memori di laptop saya masih banyak, tapi saya lebih suka di online. Seperti itu. Jadi tidak perlu mengunduh, tidak harus kalau pakai laptop tidak harus mengunduh aplikasinya. Kita bisa pakai Discord online. Itu Ibu Ratna, terima kasih Ibu Harahap. Oh iya, Ibu Najmi ada Harahap. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang ditanya. Iya, silakan Ibu. Ini masih belum ada. Oh iya, sebentar. Sama tadi ya yang tadi pakai HP ya. Sama sebenarnya pakai HP. Sebentar, saya coba masuk pakai HP di kelompok A. Nah, sekarang saya masuk di kelompok A. Saya akan coba share screen. Mungkin yang pakai Discord ya, saya nggak bisa tampilkan yang di Webex. Mungkin bisa mengamati dari Discord-nya. Nah,
Yang di Discord sayangnya saya nggak bisa ya. Sebenarnya sama, tinggal kita klik ke atas, kita mau share screen, itu kan ada kamera, ada share screen, sama persis. Nah, mungkin yang di kelompok A, bisa lihat saya ya, saya share screen, bisa ya. Kemudian kalau misalnya kita buka ini, open Discord seperti ini, Masih belum ada maka kita kembali ke tampilan. Sewu masih belum ada Sebentar, di kelompok A. Yang di kelompok A, enggak, saya tidak share screen di Webex-nya, karena saya pakai HP. Kalau saya share screen di Webex, berarti saya harus join di Webex juga di HP-nya. Sebentar. Jadi sebenarnya sama kok, mau ditata tertib. Cuman bedanya kalau misalnya di HP seperti ini kan ada garis 3 ya di pojok kiri atas. Itu sama dengan kalau kita home istilahnya, ada message dan kita bisa melihat semuanya seperti ini, siapa saja yang masuk. Bedanya cuma sedikit. Saya balik lagi ke kelompok. Jadi misalnya di HP itu sama, di pojok kiri atas itu ada garis 3 apa ya? Ada garis 3, itu kalau kita klik kita kembali ke home-nya. Jadi mulai dari message, kemudian tadi kalau misalnya ada yang tanya, Ibu kalau misalnya kita bisa tahu ada yang jabri kita gimana? Kalau misalnya istilahnya di WA kan jabri. Nah, di sebelah kiri ini ada Ibu Harti Hali, ini jabri ke saya. Jadi ada tandanya 1 ini, berarti beliaunya adalah berkirim pesan. Seperti itu kita tinggal klik, kita buka. Saya sudah bergabung dengan Ibu Harti. Terima kasih Ibu. Jadi kita tinggal balas. Seperti ini. Nah, ini yang saya maksudkan tadi botnya yang student development. Ternyata kalau tandanya merah ini, sebentar, ini kan ada tanda merah. Ini ternyata mungkin koneksi saya yang belum ya kan, belum terkirim ternyata. Coba saya add friend dulu. Jadi mungkin bisa kita refresh atau mungkin karena Bu Hartinya itu pengaturannya sudah berbeda dengan saya. Jadi mungkin seperti yang saya tunjukkan tadi, bisa dari akunnya, dari akun ini bisa kita setting siapa saja yang bisa berkirim pesan ke saya. Jadi seperti ini. Jadi ini bisa kita blok dari sini, dari privacy dan safety, ini bisa kita blok dari sini. Siapa saja yang kita inginkan yang bisa berkirim pesan kepada kita. Seperti itu. Ini ternyata saya belum bisa berkirim ke Ibu Harti. Coba saya berkirim ke yang lain. Ke Ibu Mana sudah. Oh, terlalu banyak. Mungkin saya coba ke Pak Yusmadi. Coba ke message. Oh, ini sepertinya saya ada settingan saya yang saya rubah. Sepertinya. Sehingga saya tidak bisa berkirim sebentar. Jadi seperti itu Ibu, mungkin kalau masih ada yang mau ditanyakan, ini loh. Nah, kenapa ini saya tutup? Ini penyebabnya low directness approve server member. Coba saya coba lagi. Apakah bisa? Ya, ternyata settingannya tadi yang berubah. Sekarang saya bisa ke Ibu Harti Hali. Coba ini saya coba refresh. Ya, ternyata sudah bisa saya berkirim ke beliaunya. Nah, ini Pak Yusmadi sudah membalas saya. Malam Bu, terima kasih Bapak ya. Sudah bergabung, sudah join dengan kita malam ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Itu Ibu, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Ini Bu Endang ada. Atau mungkin dari Bapak-bapaknya silakan.
ada pernyataan ini. Ini bukan pertanyaan tapi pernyataan nih dari Bu Erika Zuraida. Saya sudah mengunduh di HP Iya. maupun di laptop, hanya saja karena belum terbiasa, masih agak kesulitan menemukan fitur-fitur utama. Memang perlu banyak latihan, gitu, Bu Endang, katanya begitu. Pernyataan dari Bu Erika Zuraida. Oh iya, terima kasih Ibu. Bentar. Memang kalau masih baru pertama kali menginstal dan baru mempelajari, memang semuanya Iya, sebenarnya iya. terasa sulit. Jika sudah terbiasa. Iya, ini pengalaman saya juga. Saya sedikit cerita pengalaman saya ketika awal menggunakan Discord, karena saya kan saya awalnya kan pakai Discord-nya kan di HP. Tampilannya kan memang berbeda. Kalau di laptop seperti ini kita langsung bisa lihat istilahnya apa ya, main menu apa-apa ya. Home-nya di sini. Oh, ini kalau ada orang chat ke saya seperti ini dan sebagainya. Kita bisa lihat langsung. Tapi memang berbeda ketika kita menggunakan HP. Awalnya saya memang juga bingung sama dengan Bapak Ibu. Cuma kebetulan yang saya ikuti ini webinar ini Halo? Kembali sekali. Tapi karena asal klik itulah, dari asal klik itu saya belajar, oh ternyata caranya tuh seperti ini, ternyata mudah banget gitu loh. Nggak sesulit kita bayangkan, cuman karena mungkin memori saya memang agak lemah, saya memang mudah untuk lupa tentang sesuatu yang saya pelajari. Kalau misalnya saya belajar sekarang, mungkin besoknya lupa. Tapi karena salah klik itulah masih nancap di ingatan saya, sehingga saya bisa berbagi kepada Bapak Ibu sekarang seperti itu. Memang harus sering bereksplor. Mungkin ada lagi. Explore, benar. Bereksplor sendiri. Dari Bapak. Selanjutnya dari Bapak Muhammad Amin Asiantoro. Oh, ini hanya menghimbau ini Bu Endang. Nanti apakah materi silakan. Materi tentang Discord yang Ibu jelaskan ini bisa di-share? Terima kasih. Nanti ini bisa, Bapak. Sudah ya? Sudah, Oke. Bu Ratna nanti bisa di-share nggih? Sudah saya sudah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Bu Yulia. Chatroom, link iya. Di dalam Google Drive. Sudah. Iya. Bu Yulia. Iya, di Di situ ada 3 partisipan yang memberikan tanda tanya. Itu apakah kira-kira bisa kita buka? Mungkin mereka ingin bertanya secara langsung. Oke, di sini. Monggo, enggak apa-apa Bu Ratna, masih bisa, ada waktu. Ada Ibu Nur Hasanah, saya buka. Ibu Nur Hasanah saya buka dulu ya. Boleh. Sudah. Bu Nur Hasanah dulu. Sudah. Bu Nur, sepertinya mikrofonnya juga belum aktif ini. Iya. Atau kita beralih ke Bu Ai Marlina. Boleh, monggo ke Bu Ai Marlina. Wah. Ini Ibu Eni Susilawati, bisa kita lihat beliaunya sudah mengganti profil dengan foto beliaunya. Ada Pak Yusme juga sudah bisa mengganti profilnya. Silakan Bu Julia. Oke, Bu Ai Marlina, mungkin ada yang ditanyakan langsung kepada narasumber. Monggo Bu Ai Marlina. Halo? Bu Ai Marlina. Mungkin lanjut ke Pak Anang, Bu Ratna. Oke, iya saya lanjut. Monggo silakan. Pak Anang Sulistia. Mungkin ada yang ditanyakan Pak Anang? Iya, silakan. Pada narasumber. Nah, sudah Pak, monggo silakan. Monggo dipersilahkan Pak Anang. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini yang tadi pembahasan yang Ibu kan saya coba untuk Discord-nya ya, aplikasi. Itu kalau saya ada dari berapa channel tadi ya, saya nyoba tadi ke anak-anak saya, ada berapa channel, itu saya minta untuk ngumpulin soal, ngumpulin jawabannya mereka. Itu kayak Iya. nggak ada dari kelompok channel tertentu nggak bisa masuk Ibu ya? Bisa Bapak. Jadi kalau misalnya kita di channel pengumpulan tugas ini siswa kita bisa masuk semua, bisa mengumpulkan tugas di sini semua. Kecuali kalau settingannya kita rubah. Jadi kalau tadi saya bikin yang tematik, ini kan settingannya kan saya rubah. Ya toh? Ini tadi kan settingannya kan saya rubah. Jadi tidak semua orang bisa masuk ke sini. Tidak semua orang meskipun beliaunya join, ini yang dari botnya ya. Tidak bisa masuk ke sini. Karena ini settingannya sudah tidak semua orang kita bisa membuat permisinya. Ini kita buat privat. Jadi hanya orang-orang tertentu atau mungkin kalau misalnya murid kita hanya murid tertentu yang bisa akses. Tapi kalau kita mau buat hanya untuk menyampaikan materi, hanya gurunya saja, hanya kita atau kita sebagai guru hanya kita saja yang bisa masuk ke tematik seperti ini. Berarti. Tapi kalau misalnya kita buat gimana Pak Anang? Tapi saya lanjutkan dulu ya Bapak. Tapi kalau misalnya kita buat pengumpulan teks channelnya tidak ada restrict atau bandnya edit channelnya tidak ada, kita buat semuanya bisa masuk. Jadi apapun yang dikumpulkan siswa kita bisa masuk di sini. Kita tinggal ini seperti ini menambahkan mau mengirimkan istilahnya gambar, mengirimkan video atau mengirimkan dokumen, mereka bisa melakukannya. Selama teks channelnya tidak kita buat privasi. Itu Bapak. Mungkin ada yang kurang jelas? Silakan Bapak. Mungkin kita edit dulu dari channelnya itu ya Ibu ya, untuk siapa yang bisa kita ajak bicara, misalkan ada yang kita tanggapin atau kita memilih mereka harus di permission dulu itu Bu ya, kita klik di situ dulu ya. Iya Bapak. Jadi kalau kita mau buat ini semua bisa masuk ya, kita nggak perlu ngedit di permisinya, tidak perlu kita apa-apakan. Tapi kalau gini hanya khusus untuk kita saja, sama dengan kalau misalnya saya buat yang ini bahasa Jawa, ini kan ada kuncinya. Jadi cuma saya yang bisa mengakses ke sini. Hanya saya yang bisa mengunggah materi dan sebagainya, hanya saya. Anak-anak nggak bisa masuk ke sini. Seperti itu Bapak. Oke. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Pak Anang, apa? Sama-sama Bapak, terima kasih sudah berjoin. Oke, Pak Anang sudah. Ya silakan. Sudah cukup Pak Anang. Nah, ini ada lanjutan pertanyaan dari. Sudah, terima kasih. Terima kasih Pak Anang, terima kasih. Ada lanjutan pertanyaan Bu Endang dari Pak Halo. Iya, silakan. Dari Bapak Halomuan Lubis. Saya sudah mendownload aplikasinya, tapi belum bisa menggunakan, terkendala di registrasi. Bagaimana cara membuatkan password? Iya. Mungkin Bu Endang bisa logout terlebih dahulu, kemudian bisa masuk kembali. Oke, sebentar. Discord. Sebentar, saya tak keluar dulu. Saya buka dulu aja. Discord. Sebentar. Karena ini langsung saya login Ibu.
Dicoba aja Bapak. Mungkin biasanya kan kalau ada suara yang anu ya. Gimana Bu Endang? Bu Endang suaranya hilang. Bu Endang? Halo? Halo, Bu Endang, suaranya hilang? Ya sebentar saya anu. Soalnya suaranya ada feedback. Halo, gimana sekarang? Saya coba lagi share screen aja. Mengingatkan Kok belum Bapak bisa Ibu, ya? waktunya tinggal 4 menit lagi, mungkin masih ada yang ditanyakan. Bapak Ibu dicoba dulu aja ya. Buatnya misalnya kalau saya sih gabungan antara angka dengan huruf. Kalau saya gabungan angka dengan huruf. Bentar saya coba login lagi di Discord. Atau mungkin Pak Halomoan mungkin belum Bisa share screen ya, silakan. belum bisa memasukkan Atau password. mungkin beliau bisa. Iya, bisa jadi karena apa ya istilahnya? Kalau misalnya kita biasanya kan ada karakter tertentu. Cuman kemarin saya buatnya juga nggak begitu mengamati. Cuma saya memang pakai angka dengan huruf besar sama huruf kecil, sama seperti itu. Mungkin aturan Huruf besar dan huruf kecil. aturan pembuatan password standar mungkin ya Bu Endang ya, yang terdiri dari huruf besar, Iya. Huruf kecil. angka. Dicoba aja Bapak. Ini saya langsung masuk soalnya. Kecuali saya bikin akun baru mungkin. Waktu itu Ibu Julia. Ya, siap. Waktu masih sisa 3 menit lagi, Bapak Ibu guru hebat, mungkin masih ada ganjalan di hati atau unek-unek atau apa yang belum tersampaikan, monggo ditanyakan. Misalkan dari awal Bu Endang. Misalkan yang terlambat hadir menginginkan dari awal Bu Endang. Misalkan masih ada waktu 2 menit lagi sebelum kita akhiri. Gimana Bu Julia? Belum masih belum ada pertanyaan lanjutan Bu Endang. Feedback ya suaranya. Halo? Halo. Ya Ibu. Suara saya feedback ya Bu ya. Ini tidak ada perangkat lain lagi nih. Apa perangkat? Iya, enggak tahu ini. Oh, sebentar sih. Ini suara saya juga feedback. Saya enggak. Suara saya feedback atau iya. Bu Ratna? Udah. Tidak, suaranya bagus semua. Oh. Mungkin sih. Oh iya toh. Tapi saya dengarnya kok feedback ya sama dengan Bu Julia. Oh iya, Ibu bisa lihat share screen saya ya? Bisa ya? Bisa. Ini saya contohkan. Ini kan ada tandanya seperti ini. Kayak seperti apa? Headphone yang disilang. Ini beliaunya tidak bisa mendengarkan apa-apa. Jadi suara kita, misalnya saya nyalakan mikrofon gini, saya ngobrol, saya ngomong seperti ini, saya berbicara seperti ini, beliaunya tidak akan bakalan dengar. Jadi perlu hati-hati kalau misalnya join, jangan dibuat seperti ini. Karena ini artinya
Jadi di sini itu ada pengaturan di sebelah kiri bawah, ada defend, kemudian unmute. Kalau ini saya buka berarti suara saya bisa terdengar oleh anggota yang lain. Tapi kalau ini meski ini saya silang, ini tidak ada yang bisa saya dengarkan. Jadi meskipun mereka ngobrol apapun, suaranya tidak akan terdengar oleh saya. Itu saja tambahan dari saya. Oke. Bapak Ibu mungkin untuk tanya jawab webinar pada malam hari ini mungkin cukup nggih. Mungkin Bu Endang selaku narasumber bisa menyimpulkan dari keseluruhan yang telah disampaikan pada malam hari ini. Monggo Bu Endang. Iya, terima kasih kepada Bu Julia dan Ibu Ratna yang telah meluangkan waktunya menemani saya untuk berbagi sedikit ilmu yang saya punya, yang kebetulan juga yang tidak sengaja saya dapatkan dari teman-teman yang lain. Semoga apa yang saya sampaikan tentang Discord ini bisa bermanfaat, meskipun mungkin sama dengan aplikasi yang lain, ada kelebihan, ada kekurangannya. Namun kita sebagai guru setidaknya bisa memanfaatkan apa yang kalau saya pribadi, saya suka menggunakan Discord karena lebih simpel buat saya. Saya bisa berkomunikasi dengan anak didik saya bisa share materi pelajaran saya juga bisa mudah untuk membuat room meeting dengan menggunakan Discord ini. Mungkin kalau misalnya untuk lebih jelasnya, materi sudah saya berikan, ada tutorial paket komplit Discord untuk pembelajaran jarak jauh. Di materi yang di-share di kolom chat, bisa dilihat di channel YouTube saya. Itu saja, Ibu Yulia. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung, Bu Ratna, Bu Julia. Baik Bu. Terima kasih. Baik Bu Endang, luar biasa sekali pemaparan materi dari webinar Gelora Jatim malam ini, Gelora Jatim, Gelora Jawa Timur untuk Indonesia. Sampai malam ini, sampai saat ini masih 213 partisipan yang bergabung, masih belum beranjak dari room Webex ini. Ternyata memang sesuai judulnya Bapak Ibu, Discord paket komplit untuk PJJ. Jadi satu aplikasi untuk semua. Dari saya pribadi mohon izin, mohon maaf atas segala salah dan kata yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Mohon maaf atas segala kekurangan kami selaku panitia, moderator, dan narasumber. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host Ibu Ratna. Monggo Bu Ratna. Baik. Terima kasih Bu Yulia. Bapak Ibu, ini tadi akhir dari kegiatan Vikon kita pada malam hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Endang Sulistyowati yang sudah berbagi materi yang mungkin bagi sebagian besar kita masih baru, ya. Istilah Discord itu mungkin masih baru. Kalau selama ini kita memang selama PJJ maksud saya, kita banyak disuguhkan atau banyak dikenalkan dengan aplikasi-aplikasi yang bermacam-macam. Nah, namun untuk Discord ini benar-benar baru dan sangat menarik sekali. Semoga ini juga menginspirasi teman-teman untuk menggunakannya. Nah, Bapak Ibu, untuk mengakhiri kegiatan kali ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, jadi kepada para peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada para panelis, terima kasih kepada PSMK, terima kasih kepada Ibu Umi Tira Lestari yang sudah selalu mendampingi kami di dalam belajar, terima kasih kepada IGI, dan terima kasih kepada kita semua. Jangan lelah untuk kita selalu belajar dan selalu belajar, karena ilmu yang kita pelajari itu akan sangat bermanfaat baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Atas nama panitia, saya mengucapkan terima kasih, selamat malam,
selamat beristirahat, dan selamat berkarya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Umi, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Jangan lupa Bu Endang untuk absen. Bu Endang luar biasa. Ya, Bu Endang. terima kasih. Bersyukur Bu Endang, Juga ya. Ya, bersyukur malam ini jaringannya lancar. Alhamdulillah. Jadi Bu Endang bisa. Halo, Bu Ya. Harti. Iya Bu Arti. Ya, jadi bisa japri-japriannya lewat Discord. iya bisa Ibu. Sama dengan PA. Sebenarnya awalnya saya kan juga nggak sengaja, kita dapatnya dari teman-teman yang belajar bahasa Inggris dari teman Rusia kebetulan. Terus ini saya lihat ini bisa loh untuk pembelajaran, saya gitu. Terus saya coba bikin server sendiri untuk kelas saya coba gitu. Awalnya juga sama ketika memakai handphone, saya juga sering salah-salah. Saya nggak bisa kembali ketika gabung di voice channel, saya nggak bisa kembali lagi, bingung. Tapi karena saya klik seperti itu, jadinya saya paham Discord. Alhamdulillah. Tapi memang lebih mudah kalau kita pakai laptop. Saya pakai HP. Iya. Jadi Terkadang saya juga pakai HP sekarang karena saya kan sudah maksudnya sudah paham pakai Discord, jadi lebih suka pakai HP. Jadi kalau di voice channel sambil tiduran gitu enak. Enggak. Iya, Cuman- terima kasih. Kalau di HP enggak muat, tempat punya saya enggak muat Bu Endang. Enggak bisa, saya tadi mau masuk enggak bisa karena enggak cukup memori saya. Mau minta ganti HP. Itu harus dihapus dulu. Coba Bu Ratna, dilihat yang di Telegram. Itu kemarin saya juga gitu, tahu-tahu HP saya penuh. Ternyata di Telegram itu banyak itu loh, stiker. Banyak stiker. Akhirnya saya hapus semua Iya. yang di Telegram. Ya coba Karena saya coba di WhatsApp, ternyata di Telegramnya penuh. Bu, ada yang tanya absensi linknya. Barusan saya share. Oh, Sudah saya share. iya. Terima kasih ilmunya Ibu Endang. Semoga Terima kasih Bu berkah. Arti. Sama Ibu. Ya, izin lip ya. Ya, makasih. Ya, salam sehat Bu Ratna semuanya. sudah di Semuanya off kan recordnya. Sudah langsung saya matikan.